Bagaimanakah hubungan yang baik interaksi antara dosen, pembimbing, dan mahasiswa? Hal ini yang sering kali menjadi pertanyaan mahasiswa. Kita dari kacamata pembimbing menghadapi mahasiswa ya. Nah, para dosen pemula atau mungkin juga para kolega dosen yang lain, saya ingin berbagi sharing juga sama teman-teman sekalian dan nanti silahkan diberikan komentar seperti apa. Nah, seringkali masalah yang pertama yang muncul adalah mahasiswa komplain sama kita nih. Mahasiswa komplain sama kita karena kita susah ditemui, kita susah dikomunikasikan atau dihubungi, kita susah menjawab gitu ya. Dan kalau sudah begitu, mereka komplain kemana-mana gitu ke temannya, kita juga mungkin terus komunikasi sama kita, membombardir kita dengan chat ya, di WA, di Line, di Telegram atau di manapun gitu. Atau mungkin juga mereka mengirimkan email tapi kita nggak balas-balas gitu. Nah, pokok permasalahan yang pertama ini seringkali ya karena kita di awal tidak memberikan satu kesepakatan atau tidak membangun satu kesepakatan dengan mahasiswa. Menurut saya ada baiknya kita membangun satu kesepakatan tentang pola komunikasi kita, baik itu terkait dengan cara-cara berkomunikasi, kemudian waktunya kapan kita berkomunikasi, dan juga frekuensi kita berkomunikasi. Nah, tentu ini diawali dengan niat kita ya untuk memang membantu mahasiswa agar skripsinya nanti bisa selesai dengan baik. Dan kita juga tidak terganggu dengan pesan-pesan mereka gitu ya. Ditambah lagi sekarang ini kan generasi Gen Z ya gitu ya, dari mahasiswa kita itu yang mungkin tidak melihat hal komunikasi itu, tata krama komunikasi itu atau pola komunikasi itu sebagai satu hal yang penting. Kalau mereka pikir mau komunikasi, ya udah dia mau hubungin dosennya, dihubungin aja gitu ya. Kadang-kadang greetingsnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malamnya pun mungkin kelewat gitu ya. Nah, kita harus lihat juga itu karakteristik dari generasi milenial atau bahkan Gen Z yang sekarang kita hadapi sebagai mahasiswa bimbingan kita. Nah, tapi kalau kita di awal sudah mengatakan bahwa Anda atau kalian bisa menghubungi saya pada waktu tertentu ya, misalnya waktu jam kerja atau kemudian misalnya pagi sebelum atau bahkan malam setelah kita menyelesaikan pekerjaan kita gitu ya, itu silakan saja. Apapun itu silakan kita komunikasikan kapan ya kita bisa berkomunikasi dengan mahasiswa. Nah, kalau kita udah sampaikan ke mereka, kalau mereka di luar itu ya mungkin kita bisa menafikan itu atau kita membukanya nanti ketika memang masa jadwal kita membuka pesan itu pada sudah tiba gitu. Nah, kemudian yang kedua soal frekuensi. Ya, frekuensi berapa sering sih sebenarnya mereka berkomunikasi dengan kita. Memang antara susah mudah ya. Kalau kita menjadwalkan dengan seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau bahkan 3 hari sekali. Nah, kadang-kadang ada juga yang 3 hari sekalipun belum ada progresnya, atau 1 minggu sekalipun tidak ada progresnya, atau 2 minggu sekalipun belum ada progresnya. Nah, tapi di sisi lain ada juga mahasiswa yang cepat, yang pengen sekali gitu, tiap 3 hari atau tiap seminggu sekali itu melakukan komunikasi dengan kita. Silahkan saja ditentukan. Yang penting mahasiswa tahu secara reguler, mereka tahu kalau misalnya seminggu sekali itu jam sekian hari ini ketemu dengan dosen ya. Selain pola hubungan tadi melalui chat atau email gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita juga ada baiknya menyampaikan kapan atau pada situasi apa ya kita tidak akan menerima komunikasi dari mereka agar mereka juga melihat privasi kita ya. Kemanapun juga kita sebagai seorang dosen punya aktivitas berbagai macam di profesi kita ya, ngajar juga, riset ya, melakukan publikasi, pengabdian masyarakat, dan juga kita punya keluarga, kita punya mungkin kehidupan sosial yang lain, aktivitas-aktivitas di luar kedosenan kita, aktivitas sosial kita juga punya. Nah, yang penting mereka tahu kita sampaikan hari ini jangan menghubungi saya atau saat-saat seperti ini jangan menghubungi saya gitu ya. Nah, yang terakhir mungkin ada soal bagaimana kita merespon ketika mahasiswa menghubungi di luar kesepakatan kita itu. Karena saya juga kadang-kadang melihat ya berbagai pengalaman yang
kita hadapi, mungkin ya teman-teman kolega juga menghadapi itu. Para mahasiswa seringkali apa namanya, ngelihat kita ngambek gitu katanya ya. Padahal kita mungkin juga nggak ngambek ya, atau kita mungkin marah. Tapi kalaupun itu kita terjadi di kita, ya kalau sudah sesuai dengan kesepakatan tadi, terus mereka yang melanggar ya kita, menurut saya wajar, karena kita di sini perlu juga mendidik mereka mana yang baik dan mana yang tidak baik atau kurang baik, sehingga ketika mereka lulus nanti, nah menjadi sosok yang lebih lengkap lah bagaimana berhubungan dengan orang lain. Nah itu beberapa hal yang ingin saya komunikasikan dari sisi kita sebagai dosen, bagaimana kita merespon mereka. Nah kalau mereka juga sudah mengikuti aturan-aturan kita, nah kadang-kala kita juga punya apa namanya, agenda-agenda mendadak gitu ya. Nah, lebih baik kita menyampaikan ke mereka. Dan sampaikan ya apa yang menurut kita itu baik, yang membuat mereka juga mau mengerti kita. Karena kalau kita menunda-nunda atau kita tidak membuka komunikasi dengan mereka, mereka juga menunggu-nunggu. Nah ini menjadi hal yang penting. Nah, biasanya kalau mereka tidak puas dengan kita, wah mereka udah akan hubungi dosen lain, menghubungi jurusan, prodi, atau bahkan kadang-kadang ke sosmed ya. Jadi kalau teman-teman nih kolega dosen kalau buka di TikTok, buka di IG, buka di apa namanya media sosial yang lain, ngelihat mungkin mereka kadang-kadang pada curhat di publik. Ya tapi itulah kondisi dari mahasiswa sekarang. Nah, itu tadi beberapa poin yang bisa saya sharing. Saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya berbagi. Silahkan kalau ada komentar-komentar terkait dengan bagaimana kita melakukan pembimbingan kepada mahasiswa agar skripsi atau kan tesis, bahkan disertasi mereka bisa sukses. Tugas kita pun juga sukses. Baik, yang belum subscribe, segera subscribe ya. Dan tentunya like video ini dan atau video-video yang lain silahkan ditonton juga. Dan juga share kepada teman-teman kita yang lain. Sukses buat Anda para dosen Indonesia. Mari kita memajukan Indonesia melalui pendidikan tinggi. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat.